Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita nerangkan tentang dabaih ya. Ya muntah ya. Tentang dabaih. Dua kali saya pertemuan ngisi fikih di sini tentang hewan yang boleh disembelih terus ukurannya hidup itu kayak apa. Kemarin kita cerita hayatun mustaqirrah sama hayatun sing wiru mustaqir. Tapi kali ini saya akan cerita ilmu sosial ya. Kita sebagai umat Islam di Indonesia yang kita semua ahli sunnah wal jamaah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya mau cerita sedikit tentang fatwa Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dan ini saya bukukan ketika 100 harinya Kiai Haji Maimun Zubair, ketika saya diminta ngisi ceramah di acara 100 harinya Mbah Maimun Zubair, guru kita semua. Di antaranya adalah ketika melihat maksiat itu apa seharusnya kita membenci pelakunya atau malah justru menunjukkan simpatik dengan harapan bisa dibina. Ini halaman 20 ya, kalau di buku ini halaman 20. Sudah ketemu ya halaman 20. Di Ihya aslinya di kitab saya juz 2 halaman 225. Kemudian ada Ihya Darul Fiqh ini milik Pak Mustaqim, tadi tak cek halaman 29. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Ya kalau di buku ini halaman 20. Ya kalau di buku ini halaman berapa? 20. Saya beri mukaddimah ya, misalnya gini, ada orang mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk, atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Nah, ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana gitu. Nah ternyata kalau ditegur malah gak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan ya. Kalau ditegur gak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan gak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan-perhitungan haqqullah wa rasuli, insya Allah itu ditoleransi. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak begi, untuk PSK, tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, tidak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu gak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah gak sekedar gak maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekaruan soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita gak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu, mungkin sebagian nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali.
Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuk-mabukan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialog gitu ya. Fa'in kulta itu andekan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu munqasimina fihim ila man yakhdhidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdhalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah, kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya kiai itu surga, gaji kamu paling 2 juta. terus dia bilang ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih gak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat gak masalah kan. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdhalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya ndak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya ndak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughdha, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang guru ilahi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah
mati. Kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampean, enggak cerita saya. Ya, ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda. Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai. Andaikan kamu biayai, andaikan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak dek sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah takdir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing trisno jalaran kulino, tapi nak Allah menghendaki, pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Tidak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan makanya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus, tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Tiap di Jakarta katanya harus ya, harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhumu wa rasuluhu fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan lah. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya, musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya karena kita keluarga pesantren itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini nggak orang Indonesia ini Pak. Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kerso.
Padha gak kerja milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerja milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan kan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ya ngatur dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nahi mungkar atau apalah. Ya mulai dulu ya, dawa ilaman yakhlidul bughdhalah wa yudhirul tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yudhirul bughdhalah. Itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Melok. Nah. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu haddat tawatur lah, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Nah, kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah itu yang ribet kalau sampai nganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tabal. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal gak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam, anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Kalau sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah, dongo aja ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri dongo ya mukallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak nggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati nggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah, dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah, daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu amalan solihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem, konser ya teko, pengajian ya teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati bin wa ndak lah. Ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah lah misalnya. Ini misalnya orang ya gitulah.
Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka agak tertarik kita. Di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda suruyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Nah, makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunah Rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah weh. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu senang hotel, mangan sih ribet. Kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu, tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kayak tadi jabu malam ya cinta, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang biar bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin ini. Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakwah, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakwah itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Lah itu sudah dakoek apa? Dakoek.
Ini urusan kompetisi, ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasulih. Kita tidak punya kepentingan pribadi, terus punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah, ma'adzallah min dalik, tidak. Tapi setelah kita At-Tawaddud Ilan Nas, itu coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak Muntaha itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini loh, tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat tuh sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya dulu. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa lah. Suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan. Mustaqim bagus gak suaranya? Paling bagus ya. Sholat ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa isya ya. Ya gitu aja. Ya tapi ya, sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabaw. Nah, ini ngendikane Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada, yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada, bawaannya nggak jelas ya ada, banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu, nggak perlu diperdebatkan lah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus, akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir, itu tidak pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh ke anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu dia dikadani api-apian. Karena tadi itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya enggak sik nabung sih, mesti begitu. Jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi haluh wa waqtu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imma makruha aw mandubah fatakunu fi rutbatil fadail wa la tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang nggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian nggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, karena ya tidak bisa.
Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubbi dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, juelek, puwesek, gedut rokokan, cowok itu rokokan, mesti kayak mau angkel, semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, kejogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Dulu sing rokokan wayu cuantik, wong sopan misalnya. Dia rokokan tapi sopan. Terus kayak mesti ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan welek, gedut, keriting. Wes lungguhe nyigrang, bener ibu ora oleh. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya iku elek mbek ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai itu. Pak Kaji ono cah wedok numpak sepeda motor GL Max Pro, dan Malaysia kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi ini ku ponane jenengan, muga-muga terus pro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu ini ku ponane jenengan, muga-muga terus pro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervis berarti si jenengan raktir. Semoga itu paling itu reaksinya karena al insan abdul ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, yaitu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi, yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah nggak ada pemandangan, lah itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali, dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu, masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wa kana yudhiku Rasulullahi katsiran, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni mbek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk ya di masjid enggak afdol dia. Enggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia enggak pernah lihat jauh dari Nabi, enggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain jadi dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditaktib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktaroma syarib tal khomrot abena di Rasul. Kowe ujuk nemen ning ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun.
Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari syurahul hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya cek para kiai, dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau 50.000 cek orang ngimbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing i'tarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu, kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja saya aja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza ruja'il, malah gak roja'u, malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampean dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini, meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarafu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandani ki ini utlubur rizqa binikah niku riyen ye saat iki. Ribet teh. Wah angel kandani santri saiki teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo wis buan. Nanti kandani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota ini teori tok. Coba sampean tak kandani kon tawakal ra mikir pekerjaan. Gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah santri desa iso Pak Zarkasi yo. Kandani sik ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wis mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Cepet sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi, nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok ngarep. Ono artis wayu delok dosokan, ono kiai melok dosokan salaman. Jadi malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Lah terusannya aja tapi itu menggembirakan, tapi asallahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus batu jadi namanya Mbak Malim terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya sasa. Sasa itu sampai lah. Kayak aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa apa? Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi mungkin aja. Jadi ini jelas ya, supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yahlidul qola ya ada, yang yudhirul bughdo ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya.
karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus ada dalilnya. Di Ihya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Seperti versi film saja lah, yang kamu tahu mungkin versi film. Itu gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, telatennya, semuanya masya Allah lah. Darani wudhunya raup, darani syahadatnya sekaten. Soalnya darani jimat kalimat sodo, jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah golek merah delimo akeh, aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh, qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah, sementing ku dalimo. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Kan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti, orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya, syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusha itu. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ihya ini ya, yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfah wal Fahab. Nah terus ini contoh belajar saya supaya sampean ngerti nak. Terus di sini tak tambahin dan itu di bab Ihya yang sama, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat atau saya maksiat. Terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya karena Gus Bak setelah maksiat. Berarti tafriq bainal mu'minin. Yaitu min mahabis setan suka. Wah saya alhamdulillah orang Islam nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi, sekarang sudah ditafrik. Meskipun asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan. Itu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafrik. Itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling cara bahasa politiknya merangkul. Lagi kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya. Kalau kita kan kiai ya merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Loh, saya kalau nuruti mangkel sama mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Supaya ngaji takok halaman kadang nuruti mangkel ya mangkel. Wah itu kan yo mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel, setan seneng. Sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan, lu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajarannya Nabi bainal mukminin itu al mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel, setan seneng. Oh sukses saya. Bikin Gus Bak mangkel becah begi. Ajarannya setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean. Mesti kon seneng. Senang contohnya makso. Seneng sampean butuh makso. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan itu at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana wa baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setan ini harus kita batalkan, kita kalahkan. Makanya mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata
senang setiap orang Islam karena kita manusia ya, kadang bawaannya nggak cocok, bawaannya nggak simpati. Tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa, marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita, bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya, wa marham ummata Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu ini. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap, resikonya ini nih. Jadi ini apa penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan coba kita ini punya istri, normalnya akan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Bawaan sering ketemu itu mangkel. Bawaan roh suami amen ketemu wong ayu ya mangkel. Bawaan suami roh istri uswaya teko njuk kopi weanan ya mangkel. Kan nuruti asbabul bughdi itu banyak sekali. Tapi baru kayak donga Rabbana hab lana min azwajina tukaran ya rukun nih. Ya anake akeh. Tadi tukarannya ya jalan terus anaknya ya jalan terus, jadi malaikat ya iskal piye karbe. Ya semoga gak jadi sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya bahwa wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihah wa akhara sayyi'ah. Semakome asa dan semakome asa. Sampai jadi Pak Zakasi terusane inna wa ghafurur. Tapi ghafurur itu ada harganya, khud min amalihim shadaqatan. Dadi aja tobaté istighfar tok. Jari tangga nih istighfar tok gak nguntungno aku. Tapi kalau sedekah, kalau istighfar kan gak nguntungkan tetangga kan? Kan benaka wa benawah. Kowe masih maca ping 1000 kan bagi tangga gak penting. Atok kowe rapati istighfar 1 juta. Tetangga. Makanya itu hebatnya Islam, jadi suruh istighfar tapi ya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar tok itu gak ngefek secara apa? Sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah musobih fil qalb sibghatullah man ahsanu minallahi sibgha. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu kayak kitab tiba muji Nabi apa kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran wasimatul ghufran. Bawaannya kalau melihat orang salah itu memaafkan. Oh kalau Pasar Kasih salah di SP. PNS SP terus. Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Apa kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi ikop. Wah, keras lagi. Kalau di Soda Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya ya. Tapi benar di ikop. Kalau di sini apa istilahnya? Kamu BNI Roma. Gaya dai. Wah ya top, sudah makom paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy, disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas. Mulai terus ilmiah kita juga jelas. Jadi nggak mangkel sama yang keras mulai dulu ya ada, nggak mangkel sama yang nggak jelas mulai dulu juga ada. Terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang yuk Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Qudwatunal jami' fi'lan wa qawlan wa hala Syekhuna al-faqih al-mufassir Kiai Haji Maimun Zubair, Syekhuna Kiai Haji Abdul Wahab, Syekhuna Kiai Haji Muhammad Najih, dan semua ahlu baiti Syekhina yang kita hormati, teman-teman Anwar yang kami cintai. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus di atas, padahal kita ini fitokotin wahidah, sama-sama tahta syekhin wahid, tahta murabbin wahid, yaitu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Dari sisi itu saya minta maaf. Dari sisi yang lain jenengan harus minta maaf saya karena ini bully saya. Artinya bully itu kesannya di atas, tapi ini makmur, diperintah, diatur.
jenengan al-amirun atau al-amir, jenengan pemerintah. Jadi dari sisi ini jenengan keren ya ngatur-ngatur saya. Tapi begini, sengaja saya tidak bawa makalah, tahun kemarin juga tidak bawa makalah karena saya datang, saya matur Gus Iid ketika beliau minta saya datang. Gus, saya datang tapi tidak sebagai narasumber ya seperti umumnya santri alumni. Jadi ya saya datang saja karena ada tugas memberi orasi ilmiah. Kita mulai begini. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi, sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir yang bisa saja cindil tikus itu halal hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadiul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu menjijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta itu beliau ngendikan, dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah fakulluhum wata'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah, kemudian semuanya setuju, fakulluhum wata'ani, semuanya sepakat, fasammaituhu al-Muwatta, maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya, serambutnya gondrong, terus muridnya jari dulang Nabi Khidir, sekambine kok kali Jogo itu, terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar, ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam, sehingga yang terbaik baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Paha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponakan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh nikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru, membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain, Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus.
Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasah ini. Nah, kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya porogabit itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin porogabit, saya pakai matematika pesantren. Itu cepet saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab. Ummiyin, nggak usah diterjemah apa, ya sudah ummiyin saja. Ummiyin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubu'ul usyur, ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100, ya kan? Setelah 100 cari rubu'nya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogabit, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubuhnya 25, namanya rubu'ul usyur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogabit cepat ketimbang sampean porogabit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya ora seneng. Bulet. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibn Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacut di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi. Tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah, mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, terus saya jawab, Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang nggak beda yang nggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang nggak beda karena nggak pernah nafsiri. Ayak sifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi.
Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sada, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya, dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji Yai, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Mbah Zubair yang ma'ruf bil fikhi, dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh, itu merusak sanad. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria Al-Ansori, beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim yo isin hak katanya. Nah, kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, "Kenapa kamu tenang?" "Bapakku buta huruf." Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat urip kok kowe nggih saya nak jer. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah, karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah, kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan, karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita, ini tahadus bin Nemat, guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar, sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan, kata beliau itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti ya ta'assar sampai nangis sih. Ternyata enggak, dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yayu dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Itu kata beliau begini, adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis, itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek, kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mbek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannata. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab.
Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan, kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Itu sekarang, kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka, kan ada mufassir yang mengatakan tamurru marras sahab itu nunggu di akhirat. Watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asatiri, dan di situ detail sekali cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Said Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali diantaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al malul haram wa antuhika biha al farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha'anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khodu bihil hukum. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron angkabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim, bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik? Setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana saya laporannya, disuruh tanya. Kata Imam Malik, happy saja.
fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah yang potensi safkud dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkud dima itu milih aman bilang la adri. Saman kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaysh. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah wa fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah apa enggak. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh. Terusakan. Itu di Asra Badrin itu kan semua yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalau Nuh. Qala rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina napa dayyar. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna islamuhu. Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia, saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah. Tentu ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'du'ana anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'allum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wa hasuna Islam. Saya kira demikian. Nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mushaffa. Saya sinau buhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya fa illam yakun mislah, kata Imam Malik ya dakhum gitu. Dakhum yantaqimu wa min dzalimin bi dzalimin. Summa yantaqimu min kilaihima. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatan.
Saya kira demikian dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidina Kiai Naji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini membahas beberapa di antaranya, yaitu cara menghadapi maksiat tanpa kekerasan. Gus Baha bedah kitab Al-Indisor warisan Mbah Maimun. Fokus pada emosional dan identitas, kenapa harus bangga jadi santri. Gus Baha mengungkap rahasia ilmu dan adab Syekhuna Maimun Zubair. Gus Baha strategi amar ma'ruf nahi mungkar dan bedah kitab Al-Indisor dalam 100 hari Mbah Maimun. Gus Baha ungkap rahasia menghadapi maksiat tanpa kekerasan. Bagaimana cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa harus menimbulkan keributan? Dalam video ini kita akan menyimak rangkuman ngaji Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam momen spesial 100 hari wafatnya Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi ini ada di 100 hari Mbah Maimun Zubair. Gus Baha membedah kitab luar biasa berjudul Al-Indisor Lima Zahibi Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair, sebuah karya yang menjelaskan bagaimana wajah Islam di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah yang damai, moderat atau wasyatiyah, namun tetap teguh pada prinsip. Apa yang bisa kita pelajari dalam video ini tentunya tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada tiga strategi menyikapi kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dalam menyikapi kemungkaran itu ada 3 strategi. Yang pertama adalah reaktif atau sikap kita itu reaktif. Reaktif menunjukkan ketidaksukaan secara terang-terangan. Jadi ya bloko opo anane gitu. Yang kedua pasif, mengambil posisi netral untuk menjaga harmoni. Jadi tahu itu salah tetapi pasif, tidak mau ya, pokoknya mengambil sikap netral. Dan yang ketiga adalah proaktif atau empati. Empati ini yang paling paling dalam ya, karena metode dakwah ini penuh dengan kasih sayang untuk mengajak pelaku maksiat itu bertaubat tanpa memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau yang pertama reaktif itu ya langsung ditegur, langsung misalkan ada suatu kemaksiatan atau kemungkaran ini langsung ditegur, langsung belak-belakan. Yang kedua acuh tak acuh ya, pasif demi menjaga harmoni daripada nanti mengingatkan malah jadi masalah. Kemudian yang ketiga itu proaktif, ini lebih dalam lagi, walaupun dia berbuat salah tetapi kita tetap mengajak dia berbuat kebaikan atau bertaubat agar tidak memutus silaturahmi, tetap berteman dengannya. Kalau yang kedua yang pasif itu jadinya dia ngambil jarak gitu, tidak jadi sahabatnya. Kemudian ada mengapa ilmu pesantren itu lebih unggul. Gus Baha memaparkan alasan mengapa kita harus bangga menjadi santri Mbah Maimun. Di antaranya kenapa? Karena keilmuannya itu komplit. Jadi keilmuan yang ada di pesantren itu menyeimbangkan kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan spiritual atau SQ. Jadi keseimbangan antara 3 kecerdasan yang ada pada diri manusia, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Kemudian dalam pesantren itu mempunyai sanad yang jelas, ilmu yang tersambung hingga Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, dalam pesantren juga diajarkan solusi modern menjawab kegelisahan masyarakat masa kini dengan perspektif kitab kuning. Dan di pesantren juga ada adab di atas segala-galanya. Jadi meneladani ketawaduan Imam Malik dan Imam Hasan bin Ali dalam berfatwa, maka adab itu di atas segala-galanya. Nah, jadi itulah penjelasan mendalam dari Gus Baha tentang bagaimana para ulama Nusantara menjaga kedamaian Indonesia dengan ilmu yang santun dan bersanad hingga Rasulullah Muhammad SAW. Dukung syiar dakwah ini teman-teman, untuk jangan lupa agar subscribe, like, dan komen, ataupun bisa sharekan ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara kita yang lain, sedulur-sedulur kita yang lain, agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua. Semoga menjadi suatu hal yang dihitung sebagai amal ibadah untuk kita semua, dan kita semoga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah agar terus-menerus bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, senantiasa diberikan kesempatan untuk terus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua teman-teman. Itu saja, mohon maaf jika kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.